Ya, ada anak yatim itu ketika dikasih bingkisan itu dipegang, kemana-mana dipegang, seneng dia. Kenapa? Bungkusnya bagus, warnanya bagus. Sampai hal-hal yang bungkusnya saja diperhatikan gitu. Jadi nggak usah disebutin. Allah udah tahu tuh waktu kita ngasih, kita butuhnya ini. Nah, nanti dia angkat tangan. Saking senangnya dia angkat tangan. Dia cerita sama ibunya, "Ma, tadi aku dikasih ini," gitu. Mudah-mudahan bapak itu rezekinya Allah tambahkan. Nah, jreng gitu. Nah, kita jadi ngambilnya di akhirat saja. Tapi kalau kita bilang jangan lupa ya doain ya, jangan lupa ya. Itu namanya sodako kita udah ditukar tuh vouchernya di dunia dengan doa yang kita minta. Ini banyak orang santunan ya memang minta didoakan gitu. Jangan, yang bagus udah tadi ya, memberikannya sebelum terbit matahari. Yang kedua diantarkan ke rumahnya. Yang ketiga nggak usah diucapkan keinginan kita, si aja Allah udah tahu ya. أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bikum fi dharaini amin. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, alaika bisodaqati bima qalla au kathura, fa inna fis sadaqati asyru khisalin mahmudatin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirati. Fa ammal khamsatul lati fid dunya fa awwaluha tadhhirul mal, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'a yuhdiruhul lagwu wal halafu wal kizbu fashawwibuhu bis sadaqah. Wasani anna fiha tathhirul badani minaz zunub, kama qala Allahu azza wa jalla, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Qala al-faqihu radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu ya, Abu Lais Muhammad bin Asad As-Samarqandi ya, pengarang kitab ini. Alaika bis sadaqah, lazimkan olehmu bersedekah, bima qalla au katsura, dengan sedikit atau banyak. Lazimkan, biasakan sedekah. Fa inna fis sadaqati asyru khisalin mahmudatin, sesungguhnya di dalam bersedekah itu ada 10 hal yang terpuji. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah, 5 pujian itu dapat di dunia, dan yang 5 ya mendapatkan keuntungan yang terpujinya di akhirat. Fa'ammal khamsatul lati fid dunya, adapun 5 hal yang terpuji bagi orang yang sedekah diberikan di dunia ini, fa'awwaluha, maka yang pertama tadhhirul mal, sedekah itu bisa membersihkan harta. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal bai'a yuhdiruhul lagwu, ketahuilah sesungguhnya jual beli itu bisa menghadirkan lagwu ya, lalai,
wal halafu sumpah palsu, wal kizbu bohong. Jadi dalam dunia usaha, dunia jual beli nggak bisa tidak menghadirkan ya kondisi yang 3 hal ini tadi. Ya, biasa orang waktu ditanya berapa harganya sekian, ditawar, maka dia bilang modalnya aja belum dapat gitu kan. Padahal itu udah untung cuma dikit gitu. Bohong, sumpah demi Allah enggak gitu ya. Ini udah macam-macam. Nah, lalu bagaimana? Fasyawwibuhu bis shadaqah. Syawwibuhu maknanya itu khalituhu ya, hendaknya kau campur, kau oplos yang jelek-jelek itu dengan sedekah. Jadi dagang ada bohong, ada sumpah, ada main-main gitu. Bagaimana supaya nilai keburukannya itu tidak, maka campur dengan yang baik. Ya, sedekahkan. Itu caranya membersihkan harta. Kita kalau tidak ada hadis ini, kita nggak ada nih pencerahan bahwa sebenarnya kompensasi dari orang yang berbuat bohong, nipu, sumpah palsu di pasar itu kan sudah jadi keseharian gitu. Nah, kalau itu keseharian, maksudnya ada nggak jalan keluarnya tuh? Orang kalau dagang bisnis semacam itu, ada nggak jalan keluarnya? Supaya hartanya itu bersih, supaya dimakan itu tidak menjadi mengotorkan dirinya. Nah, Nabi mengatakan fasyawwibuhu bis shadaqah. Ya, campur, pengaruhilah yang jelek itu dengan yang bagus, sedekah. Ya, kadang-kadang memang gitu kan, kalau urusan udah mau harga udah cocok nih, ya, tapi kayaknya mau kabur gitu, ya, orang berani sumpah itu, berani berbohong, padahal sebenarnya tidak ada itu ya. Nah, ini Nabi mengatakan syawwibuhu bis shadaqah, campurlah yang jelek itu dengan bersedekah. Wasani, yang kedua, anna fiha tadhirul badani minadz dzunubi. Sesungguhnya di dalam sedekah itu membersihkan badan dari segala dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu bau keringat, ya, orang tahu kita ini kotor. Kenapa? Bau badannya nggak enak gitu, apek. Ya, kita sendiri juga tahu kalau badan kita kotor itu, kita tahu gitu loh, maka mandi penyelesaiannya. Lalu kalau tubuh kita yang batin kita itu kotor, apa tandanya gitu. Nah, dan bagaimana cara membersihkannya? Nah, dulu kita sudah membahas bahwa setiap kali dosa yang dilakukan, termasuk dosa-dosa dalam perdagangan tadi itu, sumpah palsu, berbohong, perbuatan lalai, ya, itu orang kalau dia berdosa maka dibuat satu titik nuktatun sauda, ya, ada satu titik noda di dalam batinnya itu, di dalam hatinya itu. Kalau berulang-ulang dia melakukan, maka titik hitam itu bisa jadi menutup seluruh hati manusia. Nah, caranya dengan sedekah. Kata Nabi, yang kepentingan yang kedua ini adalah bisa membersihkan badan dari dosa. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambillah
min amwalihim, dari harta mereka itu orang-orang kaya. Sodakotan sebagai sodakoh, ya, tutahhiruhum untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan harta mereka dengan sodakoh. Jadi sodakoh itu, zakat itu yang dibersihkan, hartanya dibersihkan, orangnya, hatinya juga dibersihkan juga, berdasarkan ayat ini. Ya, sodakot, ya, apa itu sodakotan sebagai sodakoh, tutahhiruhum, yang dapat mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan harta mereka dengan sodakoh itu. Kan tadi waktu bisnis itu jadinya transaksi itu kan setengah bohong. Waktu bisnis itu terjadinya itu setengah sumpah palsu gitu. Ada perbuatan-perbuatan curang, timbangannya yang dirubah dan lain sebagainya. Warnanya yang tidak dibohongin, ya. Kalau orang jual beli kendaraan itu biasanya maka olinya itu diganti itu dengan oli mobil gitu, sehingga waktu dihidupkan itu suaranya halus gitu. 3 bulan baru ketahuan kalau itu halusnya itu karena olinya oli mobil gitu. Nah, itu kan masuk tuh ke dalam tubuh. Sodakoh. Sodakoh itu membersihkan hati dan membersihkan harta, ya. Wasalisu, keuntungan yang ketiga dari 5 yang bisa didapati di dunia ini, an-nafiha dab'ul bala, bahwa di dalam sodakoh itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Sehingga dianjurkan kalau sodakoh itu sebelum terbit matahari. Kita biasanya, Bapak sekalian, kalau ada pembagian sembako itu biasanya siang, sore, atau malam gitu. Ya, orang itu dikumpulkan. Kalau di dalam konsep sodakoh itu sebelum terbit matahari, jadi menghantarkannya itu habis subuh. Habis subuh kita menghantarkan sembako, mengantarkan beras atau kepentingan itu ke rumah orang itu sebelum matahari terbit. Maka kalau dia disampaikannya sebelum matahari terbit itu bisa ini lidaf'il bala. Kalau hari itu memang ada catatannya musibah itu belok musibahnya. Tidak secara utuh. Ya, kalau istilah mu'alim Syafi'i Azami itu tarkul bala, tidak dihapus. Jadi catatan di lauhil mahfuznya itu nggak dibilang hari itu memang tabrakan gitu, nggak bisa dihilangkan, cuma tabrakannya bukan begitu. Seperti itu, lecet tapi tidak melukai. Ya, jadi kalau mau santunan yang menurut konsep ini ngasihnya habis subuh sebelum terbit matahari, ya. Jadi dia bisa, ya, di dalam dikatakan di sini bahwa dab'ul bala wal amrod, dapat mencegah malapetaka dan penyakit. Hari itu harus penyakit keras gitu, cuma sakit juga meriang. Sakit juga, sakit perut gitu, ya. Jadi sakitnya nggak bisa dihilangkan, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit di antara kalian itu bis sadaqah, dengan sadaqah. Ya, ini Bapak sekalian harus yakin, ya. Ya, harus yakin apa yang diajarkan. Kira-kira itu begini. Kita ngerjain tapi kita nggak yakin gitu, maka insya Allah nggak ada hasilnya gitu. Bisa jadi pahalanya tetap ditulis gitu loh, pahala bersedekah, tetapi
sebagai pengobatannya itu nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak yakin gitu. Secara rasional apa hubungannya sodakoh sama sakit gitu? Koneksitasnya itu di mana gitu? Ya, di mana? Tetapi ulama-ulama ketika membaca hadis yang semacam ini, koneksitasnya itu berkaitan dengan yang al khairu wasyarru bimasyiatillah, itu koneksitasnya itu. Yang baik dan yang buruk itu atas kehendak Tuhan. Jadi kalau Allah yang mau robah mah bisa-bisa aja gitu. Sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Nah, kita punya penyakit. Kita pengen berobat dengan cara bersedekah. Jangan diucapkan kalau kita ini saya mau berobat ini, nggak usah, niatkan saja, sedekah aja, sedekah, berikan kepada orang, niatnya ya lidab ilbala wal amrad, untuk menolak petaka dan menolak penyakit, ya. Ini bagi orang yang mau mengikuti hadis ini. Dan ini medan areanya medan area syariati, artinya menurut syariat orang kalau sakit boleh berobat, walaupun pada medan area thoriqati boleh orang ketika sakit tidak berobat, ya, karena dia memahaminya sakit dan sehat itu keduanya dari Tuhan. Maka ketika dia diberikan oleh Tuhannya, dia nggak protes. Seorang istri ketika dikasih uang lebih dari uang bulanan, seneng gitu. Tapi ketika kurang dari bulanannya, karena itu pemberian suaminya, maka dia ridho, walaupun kurang. Nah, kalau dia bisa seperti itu, tidak berobat, lebih bagus. Tapi kalau kita menganggap wah jadi repot, tanggung jawab banyak, usaha bisa nggak lancar, berobat, ya, berobat. Warabiu anna fiha idkhalus sururi alal masakin. Keuntungan yang terbaik, yang terpuji di dalam sedekah, bahwa di dalam sedekah itu idkhalus sururi alal masakin, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang miskin. Orang miskin dia lagi nggak minta, kita kasih itu. Oh, girangnya luar biasa itu. Ya. Itu yang di perempatan jalan itu Pak, orang yang ngecek atau orang yang minta-minta itu macam-macam tuh. Ada yang memang benar-benar gitu, kelihatan gitu ketika kita memberinya itu, dia tidak memuji kita, tapi dia memuji dulu sama Allah itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Nah itu beda tuh. Ada orang langsung, bos hebat om, segala macam gitu. Kitanya yang dipuji, ya. Nah, ketika kita memberi, kemudian dia memuji Tuhan itu, alhamdulillah. Maka itu yang menyebabkan ya pahalanya besar bagi kita, karena dia bertasbih, bertahmid kepada Allah gara-gara kita ngasih gitu. Ya, luar biasa itu Pak. Orang jadi lagi butuh, kemudian kita kasih gitu. Idkhalus surur alal masakin. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi alal mu'minina. Dan seafdal-afdalnya ibadah memberikan kebahagiaan bagi orang-orang mukmin. Ya, tidak dengan sembako saja, tidak dengan uang, tetapi apa saja yang bisa bermakna idkhalus surur, menyenangkan, membahagiakan. Itu amal yang terbaik, ibadah yang terbaik itu.
Oh, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, itu mah kewajiban. Ya, itu yang sudah wajib yang kita lakukan. Tapi ada nilai yang tanaful yang luar biasa, itu adalah memberikan kebahagiaan. Ya. Wal khamisu anna fiha barakatun fil mal wa sa'atun fil rizqi. Keuntungan kelima orang sodakoh, bahwa di dalam sodakoh itu ada keberkahan dalam harta, wa sa'atun fil rizqi, dan memperluas rezeki. Jadi ini benar nih konsep ini, ya, walaupun pada akhirnya ada ustadz yang memanipulir hadis ini sehingga menjadi kasus yang berkepanjangan, itu kita jangan nengok itu gitu. Kita punya uang yang kita sodakohkan, sebenarnya tanpa sadar itu uang kita tambah banyak, bukan tambah dikit gitu. Pertama, memang seberapa besar yang kita berikan itu otomatis itu yang kita simpen, yang itu buat kita. Maaf nih, kalau kita punya anak, kita punya istri, kita meninggal, itu kan jadi warisan. Apakah warisan itu punya kita? Enggak, ketika kita mati itu pindah hak miliknya. Nah, waktu kita semasa hidup kita dahulukan, kita kirim, itu satu. Yang kedua, tajlibur rizki, dia bisa narik, yang dibilang keberkahan itu menarik rezeki-rezeki yang lain. Ya, bisa menarik rezeki yang lain. Jadi yang dimaksud dengan berkah itu adalah tajlibur rizki, tajlibul khair, bisa menawa keberkahan, tambahan rezeki, kebaikan-kebaikan. Itu cirinya uangnya, rezekinya berkah. Ya, dapat duit senengnya dugem, dapat duit senengnya poya-poya, pesta, ketahuan duitnya enggak berkah. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantikannya. Cuma kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Padahal kalau dipikir-pikir, iya, keberkahan itu bertambah, ya, kebaikannya nambah. Gitu. Itulah 5 hal yang bisa didapati di dunia ini dengan bersodakoh. Ya. Wa amal khamsatul lati fil akhirati, adapun 5 keutamaan sodakoh yang didapati di akhirat. Fa awwaluha an takuna shadaqatu zillan li sahibiha min syiddatil harri. An takuna shadaqatu zillan, sedekah itu bisa menjadi payung, bisa menjadi naungan li sahibiha, bagi orang yang memiliki harta yang sedekah itu, min syiddatil harri, dari lantaran super panasnya akhirat nanti itu. Ya, jadi Bapak sekalian, betapa panasnya di akhirat itu nanti luar biasa. Nah, panasnya terik matahari itu dinaungi oleh, ya, sodakoh orang yang bersodakoh ketika di dunia itu tadi. Ya, ada awan yang menutupinya. Itu yang pertama. Jadi kalau semakin banyak, semakin tebal awannya, semakin besar. Ya. Watsani, yang kedua, anna fiha khifatul hisab, bahwa sesungguhnya di dalam sedekah itu meringankan hisab, meringankan perhitungan harta. Jadi Bapak sekalian, yang pertama yang diperiksa nanti itu yaumul hisab itu umur kita. Umur kita berapa?
90, 100. Maka ditimbang dari 100 umur 100 tahun itu baiknya berapa tahun, buruknya berapa tahun setelah dikumpulkan itu umur. Yang kedua, harta. Dari mana mencarinya, bagaimana mencarinya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana memanfaatkannya. Nah, ini berat. Jadi kita kalau sedikit, kalau banyak kita sodakokan, berarti sedikit kita hisabnya gitu loh. Subhanallah. Ya, jadi kita masih ingat yang lalu ya, ketika membicarakan tentang Nabi Sulaiman, ya, Nabi dan Rasul, dan Nabi Sulaiman juga adalah seorang raja. Raja itu kesenangannya itu banyak. Salah satu kesenangan kebanggaannya itu kuda. Kuda-kuda yang bagus. Safinatul jiyad, ya. Kuda-kuda yang bagus, larinya bagus. Sama kan kita gitu juga. Sekarang kita masih kuda juga, Mitsubishi kuda, ya. Kuda juga tuh. Ya, yang mau bagusan Kijang. Mercy ada Tiger. Itu Pajero itu macan hutan di di Amerika Latin. Semua sebenarnya kita masih naik binatang, cuma pendorongnya udah teknologi gitu loh, tapi tetap menggunakan binatang. Maka dia bilang, inni ahbabtul khaira hatta tatawaral hijab. Aku ini mencintai kuda-kuda itu sehingga menutup kecintaanku ke antara aku dengan Tuhan. Sadar gitu Nabi Sulaiman. Maka setelah dibawa, dia bilang, rudduha alayya. Coba bawa ke sini semua. Pengawal itu bawa, dijajarkan itu. Nabi Sulaiman masuk ke kamar, orang nggak ada yang tahu itu. Dilus lehernya, seret, dipotong lehernya. Lus, seret, dipotong semua lehernya. Ini yang menurut dia, inilah harta yang menutup antara dirinya dengan Tuhan. Hatta tawaral hijab, sehingga menjadi penutup ya antara aku dengan Allah. Nah, itu luar biasa ya, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ya alaihissalam. Nah, kalau udah begitu itu ringan tuh. Jadi nanti ada, saya lupa ya bahasan itu, Nabi Sulaiman itu yang paling lama masuk surganya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena hartanya banyak. Nabi dan Rasul masih tertahan juga ya. Maka seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa cepat. Kenapa? Nggak ada, hartanya nggak banyak ya. Nah, kita ini harus paham itu ya. Jadi sodakoh itu meringankan perhitungan di akhirat. Wasalisu annaha taskilul mizan. Yang ketiga, bahwa sodakoh itu memberatkan timbangan amal kita. Ya, jadi angka neraca dari timbangan itu secara otomatis itu Pak. Yang kita lakukan di dunia terkoneksi dengan timbangan di akhirat itu. Ini super canggih, berbuatnya di dunia, menanamnya di dunia, berbuahnya di akhirat. Nah, termasuk orang sodakoh. Ketika dia bersodakoh itu terkoneksi itu, angka neracanya itu naik, gitu lah, nilai positifnya. Warabi'u jawazu ala sirat, ya, melampaui jembatan sirat. Orang yang semakin banyak sodakoh, semakin enteng melewati sirat. Ya. Wal khamisu, yang kelima,
Keuntungan yang terakhir di akhirat bagi orang yang sedekah, ziyadatud darajati fil jannah, menambah ya derajat kita si orang yang bersedekah itu di dalam surga. Walau lam yakun fi shadaqati fadilatun siwa du'aul masakin. Seandainya tidak ada pada sedekah itu keutamaan ya selain daripada doanya orang-orang miskin, lakanal wajibu alal akili, maka wajib bagi orang yang pintar, orang yang cerdas itu ayu raghiba fiha, memberikan semangat dirinya untuk bersedekah. Nih Pak ya, doaul miskin. Jadi kalau kita bersedekah jangan minta doa. Vouchernya itu jangan ditukar di dunia gitu loh. Vouchernya nanti ditukarnya di akhirat. Di dunia biar aja dia yang berdoa. Kalau dianya yang mendoakan kita itu bonus. Ini sering nih ya kita nyampein. Kalau kita ngasih jangan minta doa. Allah sudah tahu ketika kita bersedekah kita punya mau nolak bala. Allah udah tahu waktu kita mau sedekah itu sebenarnya ada keinginan kita. Nggak usah diomongin. Kasih aja. Ketika hatinya senang, ketika dia bergembira waktu kita kasih, itu sudah doa sama dia. Jadi idkhalus surur ya bimakna doa al mustajabah, dia maknanya itu doa yang diterima, seneng gitu ya. Ada anak yatim itu ketika dikasih bingkisan itu dipegang, kemana-mana dipegang, seneng dia. Kenapa? Bungkusnya bagus, warnanya bagus, sampai hal-hal yang bungkusnya saja diperhatikan gitu. Jadi nggak usah disebutin. Allah udah tahu tuh waktu kita ngasih kita butuhnya ini. Nah, nanti dia angkat tangan. Saking senangnya dia angkat tangan. Dia cerita sama ibunya, "Ma, tadi aku dikasih ini gitu. Mudah-mudahan bapak itu rezekinya Allah tambahkan." Nah, jreng gitu. Nah, kita jadi ngambilnya di akhirat saja. Tapi kalau kita bilang jangan lupa ya doain ya, jangan lupa ya. Itu namanya sedekah kita udah ditukar tuh vouchernya di dunia dengan doa yang kita minta. Ini banyak orang santunan ya memang minta didoakan gitu. Jangan, yang bagus udah. Tadi ya memberikannya sebelum terbit matahari. Yang kedua diantarkan ke rumahnya. Yang ketiga nggak usah diucapkan keinginan kita, si aja Allah udah tahu ya. Cuma kalau menurut teori manajemen sekarang ini harus manajemen terbuka, transparansi dan lain sebagainya ya. Itulah yang menyebabkan kita rumitnya di dalam beribadah sedekah dalam hal ini. Fakaifa wa fiha ridallahi ta'ala wa raghama syaitan. Bagaimanakah bahwa sebenarnya di dalam sedekah itu ada keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menolong orang lain yang senang Allah. Wa raghama syaitana, dan kita mempermalukan setan. Jadi setan itu salah satu tugasnya itu membuat orang untuk tidak sedekah. Kalau tetap dia mau sedekah, membuat orang supaya tidak besar bersedekahnya. Kemudian kita lawan, tetap kita kerjain, tetap kita berikan yang terbaik kita. Raghama syaitan. Raghama itu pada asalnya itu orang jatuh dari onta, kepala duluan, kemudian hidungnya hancur bonyok, kemasukan ya pasir. Nah itu raghama, makna asalnya itu. Jadi kalau kita sedekah, setan itu malu gitu.
kita mempermalukan setan karena kita nggak bisa diganggu sama dia. Li'annahu ruwiya fil khabari, karena disebutkan di dalam salah satu hadis, innar rajula la yastati'u ayyatasaddaqa ma lam yafukka lihyati sab'ina syaitanan. Sesungguhnya seseorang tidak akan mampu bersedekah. Kita nih Bapak Ibu enggak mampu untuk bersedekah malam yafukka lihyati sab'ina syaitanan, selama belum bisa melepas 70 helai jenggot setan yang dililitkan di diri kita itu. Ini maknanya makna majazi ya. Jadi Bapak saya sekalian, 70 itu pertama kita pernah bahas, 70 dalam hadis itu maknanya bukan angka seperti setelah 69. 70 itu maknanya adadun katsiratun, bilangan yang banyak sekali, itu namanya 70. Nah, banyak sekali jenggot setan itu yang dililitkan pada tubuh kita. Kalau mau ini ditarik, mau kan kebaikan ditarik, mau sedekah ditarik, mau berangkat ke masjid ditarik, gitu maknanya. Orang mau sedekah nggak bisa kata Nabi, kecuali dilepas dulu, digunting atau diputus 70 jaring dari jenggot setan yang ada pada diri kita. Kalau nggak begini kita nih keras, nggak akan mau kita mengeluarkan uang bersedekah, nggak mau. Kenapa? Nyarinya susah. Dan orang kalau dia sudah gitu, itu dibisikkan, dia udah nggak ngasih dan dia marah gitu. Emang kamu kira nyari rezeki gampang? Zaman susah kerja tahu gitu. Udah nggak ngasih tapi dia nyakitin gitu. Kalau nggak ngasih udah jangan ngasih, tapi jangan menyakitkan. Siapa yang nggak mau kerja di zaman ini? Emang sulit. Nah, jadi kalau kita males, kita bilang sama diri kita. Kalau kita di mobil spion, kita lihat spion. Mau dikasih apa ngasih? Maka kita luluh kalau digitukan. Maunya dikasih apa ngasih? Maka kita yang pelit itu nggak berani. Kalau ada anak yatim jalan nggak peduli gitu, mau ngasih anak yatim apa anaknya yang dikasih gitu. Artinya lu mati, ntar anak lu dikasih sama orang gitu. Jadi harus dipukul habis. Itu orang baru sadar gitu. Itu yang disebut dengan lihiyatu sab'ina syaitan. Ada jemari jaring yang 70 jenggot setan itu diikat pada tubuh kita ini. Wa fiha al-iqtida'u bis-shalihin, dan pada sedekah itu mengikuti orang-orang saleh. Li'annal salihina kanat himmatuhum fis sedekah. Oleh karena orang-orang saleh, mereka itu semangat hidupnya itu sedekah. Jadi semangat hidupnya mereka itu idkhalus surur. Itu semangat hidupnya. Motonya, kalau ditanya apa motonya orang soleh itu, idkhalus surur. Nah, idkhalus surur itu refleksinya, pembuktiannya itu kalau punya uang dikasih. Ya. Kalau punya waktu menyempatkan diri. Kalau punya pemikiran, bantu orang lain. Jadi idkhalus surur itu bisa bermacam-macam ya, dalam kita memberikan ya kebahagiaan kepada orang lain. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, berkata al-faqih radhiyallahu taala anhu, haddatsana Muhammad Fadl bi isnadihi an Muhammad ibn Munkadir an Ummi Dzarrin, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Ummu Dzar.
Wa kana tadkhulu ala Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Ummu Dzar pernah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia bertanya, beliau bercerita, ba'atha Abdullah ibnu Zair ila Aisyah radhiyallahu taala anha bimalin fi ghiraratain. Pernah mengutus, jadi ini Ummu Dzar menjumpai Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah waktu itu sudah tidak ada Nabi. Dia mengatakan, ba'atha Abdullah ibnu Zubair ila Aisyah radhiyallahu anha bimalin fi ghiraratain. Pernah mengirimkan Abdullah bin Zubair kepada Sayyidah Aisyah, istri Nabi itu, dari sedekah itu, fi ghiraratain, 2 karung besar, fihi ma samanuna wa mi'atu alfi dirhamin. Dan di dalam ghararah itu senilai 1280 dirham yang dikirimkannya itu kepada istri Nabi. Wahia sha'imatun, dan ketika itu istri Nabi dalam keadaan berpuasa. Faja'alat taqsimu bainan nas, maka seketika itu juga hadiah 2 karung itu, yang senilai 1180 itu dibagi-bagi kepada manusia. Fa'amsat wa ma'indaha min dzalika dirhamun, kemudian ditahan untuknya 1 dirham. Falamma amsat qalat, maka tatkala dia menahannya berkata ia, ya jariyah, jariyah itu pembantu perempuan, ya jariyah khulummi futuri, coba bawa kemari mana makanan aku untuk berbuka, kata Sayyidah Aisyah. Faja'at habi khubzin wa zaitin, maka dihadirkanlah 1 potong roti dengan minyak zaitun. Ini istrinya Nabi nih ya, mana aku mau buka. Dihadarin, adanya cuma 1 roti dengan minyak zaitun. Faqalat laha, maka si jariyah, si pembantinya itu berkata kepada istri Nabi Sayyidah Aisyah, amastata'ti fi ma qasamti hadzal yaum antastariya lana lahman bidirhamin. Apakah kau tidak mampu, kata pembantunya, untuk kau tahan pada hari ini membeli beberapa potong daging untuk hari ini berbuka puasa. Tadi kan duit 2 karung itu nggak ada yang disimpan, tapi dibagiin habis waktu mau berbuka puasa, roti sama minyak zaitun. Pembantunya bilang, kenapa nggak ditahan 1 dirham aja, beli aja buat buka hari ini gitu. Apa jawaban Sayyidah Aisyah ketika ditegur semacam? Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, la tapi lau tak nafini lau kunti zakartini la fa'altu. Kenapa kau nggak ingetin aku tadi? Seandainya kau ingatkan aku, maka aku sisakan, nggak aku kasih orang semua untuk buka hari. Bayangin ya, kira-kira dapat ratusan juta gitu, kita lagi puasa, lagi ratusan juta gitu, mau lagi puasa ini sore jam 4. Kita inget nggak buat beli makanan buka puasa? Nggak mungkin nggak ingat. Kalau Sayyidah Aisyah semangatnya itu, dia bagi sampai habis. Waktu mau buka puasa adanya cuma roti sama minyak zaitun doang gitu. Pembantunya bilang, kenapa nggak ditahan tadi sedikit? Buat beli roti kan pakai daging enak gitu. Kamu ngapa nggak ngingetin? Kalau kamu ingetin aku tahan tadi. Ya Allah, kayaknya terpukul banget ya. Kita kalau amat duit itu nggak inget kita.
sama apa dia ingat. Kalau beliau ini puasa padahal, jadi semangatnya itu memberi kepada orang. Buat buka puasa aja nggak ada. Kita kalau buka puasa dari jam 11 sudah dibeli ya, jam 11. Subhanallah. Wa an Urwah bin Zubair wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah.